Agak beda ya di sini tuh, aduh, kalau kamu nanya agama kamu apa, wah diketawain kamu sama orang. Halo Franz, Agent Stitch, ini teman kita orang Indonesia yang kerja di Kanada. Dia mengatakan bahwa kalau di Eropa atau di Kanada di Amerika kita tanya agama adalah hal yang sangat aneh dan pasti diketawain. Jadi siap-siap kalian orang Konoha yang mau kerja atau tinggal di luar negeri, hati-hati jangan coba-coba tanya agama mereka itu apa. Pasti kamu diketawain dan pasti kamu akan dianggap orang aneh karena agama adalah urusan pribadi antara kita dengan Tuhan. Meskipun di Kanada, kata Frans ini banyak orang agnostik yang tidak percaya Tuhan lagi karena gereja-gereja kosong, namun itu adalah urusan mereka karena mereka memiliki moto bahwa tunjukkanlah agamamu dengan perilaku kamu, dengan gaya hidup kamu. Apakah kamu masih berdusta, menipu, mencuri, membunuh, atau merampok, atau koruptor? Dan terbukti Kanada yang negara yang sangat-sangat katanya agnostik, begitu juga dengan Eropa, tingkat korupsinya sangat rendah, hampir nol. Namun di negara-negara agnostik ini yang tidak percaya Tuhan, justru mereka melindungi agama orang lain. Kamu sebagai Hindu, sebagai Islam, sebagai Protestan, mereka memberikan hak kepada kamu untuk beragama dan kamu akan dilindungi. Tidak ada urusan menutupi ya ibadah, menutupi gereja, menutupi masjid, kecuali ada suatu tindakan seperti di Italia di mana orang-orang itu sholat di jalanan ya karena Roma itu adalah kota tua, kota pariwisata ya. Jadi mau sholat itu harus ada tempatnya. Jangan kita nggak ada angin, nggak ada salju, sholat di tempat umum ya karena akan menimbulkan kemacetan di jalanan, di halaman, atau di depan rumah orang, atau di parkiran, ya karena memang maaf kata itu adalah negara orang, ya, di mana di Italia itu mayoritas Katolik dan kita sebagai tamu, ya, kalau saya juga di sini sebagai tamu di Indonesia, saya harus tahu di mana tempat ibadah untuk agama saya. Gak mungkin saya nggak ada angin, nggak ada petir, bikin ibadah di tengah jalan. Ya, nyanyi-nyanyi, bersorak-sorak di tengah jalan, dan mengundang ribuan orang di tengah jalan, dan bikin kebaktian misalnya. Saya harus ikutin aturan, karena saya tinggal di negara, ya orang lain, dan saya juga harus mengikuti aturan sesuai dengan undang-undang wali kota dan keagamaan supaya ada ketertiban. Jadi urusan di Italia itu bahwa dilarang sholat, bukan dilarang sholat itu nggak boleh. Tapi bagi umat muslim, jangan sholat itu di jalanan, ya, di parkiran. Kalau memang tidak ada tempat di masjid yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya cari akal lain. Kan bisa pulang ke rumah, kan? Atau bisa mungkin masuk ke toko yang mungkin sesama muslim atau gimana, tapi jangan bikin kegaduhan, artinya ikuti hanya peraturan, itu saja. Italia sangat menghargai agama lain kok, ya. Ketika saya sekolah di Italia, di sekolah suster sebagai orang Katolik ya, sama pastor, banyak juga teman-teman saya beberapa adalah orang muslim. Dan orang Katolik sangat mencintai orang Muslim dan mereka menghargai juga warga Muslim. Tidak ada rasisme dalam agama, adanya rasisme dalam segi perilaku. Ya, kalau imigran itu merampok, membunuh, ya baru itu mereka sangat-sangat ketakutan dan itu patut dihukum. Jadi maka sebab itu jangan kita tanya-tanya agama ya. Juga di TikTok kamu nimbrung ke live orang ya di luar negeri, what is your religion? Kamu pasti akan diketawain. Jangan juga masuk ke live saya dan masuk ke inbox saya khusus tanyain agama. Memang lo mau ngapain sama gue? Mau zikir bareng? Mau kebaktian bareng? Mau ngapain? Memang lo mau kirim gue duit? Mau kirim perpuluhan? Mau kirim gue zakat? Mau kirim apa ke gue? Untuk apa lo kepoin agama gue? Nggak penting gitu loh ya.
Karena agama itu, maaf ya, saya merasa di sini udah ke merek aja, merek. Hindu, ya, Katolik, Kristen, Protestan, karismatik, udah ke merek gitu. Justru itu menurunkan apa arti dari agama yang begitu mulia, yang begitu serius. Karena ada kaitan dengan Tuhan. Dijadikan sebagai merek. Kamu merek apa? Oh, saya mereknya Nike. Kamu Reebok. Kamu mobilnya mereknya apa? Toyota, aku Mercy. Segampang itulah kamu bertanya tentang agama, ya. Dan orang yang beragama tuh belum tentu juga bertuhan, ya. Coba lihat fitih di samping. Orang beragama belum tentu bertuhan. Jangan terkecoh bahwa seseorang itu punya agama. Belum tentu dia bertuhan. Saya sering ke Turki, ke Istanbul, ya. Di sana banyak, itu kan negara mayoritas Islam. Banyak sekali teman-teman saya Turki itu tanya ke indah-indah itu content creator yang tinggal di Turki. Di sana banyak orang Turki yang katanya Muslim, dia nggak peduli tentang sholat, tentang apa, karena sudah jadi sekuler seperti Uni Eropa, udah nggak peduli. Mereka justru tersinggung kalau ditanya agama, padahal mereka itu Turki loh. Turki. Yang kita tahu lambangnya aja udah menuju ke sana gitu, lambang benderanya. Jadi kita mau globalisasi, ya. Kecuali kamu mau hidup tinggal di sini, ya, nggak mau keluar negeri, ya udah sibuk cari tahu agama orang lain, kepoin. Tetangga kamu, ya, semua tetangga-tetangga yang datang, lacak agamanya apa gitu, sibuk aja. Saya sih nggak mau sibuk kamu beragama atau tidak. Saya mau sibuk kamu bertuhan atau tidak. Kalau kamu bertuhan, pasti hidupnya beres. Hidupnya benar, nggak mencuri, nggak rampok, nggak minjem duit, dan nggak nipu gua. Banyak teman saya yang beragama, nipu gua. Menjual nama gereja, menjual nama agama tertentu untuk merayu saya, untuk mencari belas kasihan. Jadi saya sangat traumatis dengan orang beragama. Tapi saya sangat mendukung orang yang bertuhan. Orang yang bertuhan nggak bakal menipu saya. Tapi orang beragama udah kemungkinan ya maybe akan melakukan semua kegiatan untuk merampok. Paham? Ini teman kalian yang ada di Kanada. Si Franz, saya suka lihat kontennya, begitu bagus, begitu edukatif. Dan dia memberikan pandangannya, dia tinggal di sana, bergaul sama orang sana, dan dia tahu bagaimana. Ya, Tuhanmu adalah Tuhanmu. Hubungan Tuhanmu dengan kamu adalah urusan kamu. Jangan menilai apakah orang lain hubungannya dengan Tuhan itu seperti apa. Urusan dia kok. Dosa-dosa dia kok, urusan dia kok. Dan kalau memang hidayah itu datangnya dari Tuhan. Lo mau nginji, lo mau ngotot, lo mau pakai toa, ya, lo nggak bakal bisa bikin orang bertobat. Kecuali Tuhan sendiri memberikan pewahyuan atau hidayah. Jadi percuma lo mau nginjili gue. Lo percuma lo mau doktrin gue. Karena kalau belum ada hidayah atau pewahyuan dari Tuhan, belum waktunya, saya nggak bakal bisa bertobat. Seperti Mother Teresa of Calcutta, ketika dia masuk gereja, dia nggak diinjili. Dia cuma diam berdoa, dari situ dia dapat suara dari Tuhan. Kamu jadilah orang yang mau berkorban demi orang sakit di India. Dia jadi Mother Teresa of Calcutta. Karena dia mendapatkan hidayah, pewahyuan dari Tuhan, tanpa dia dengar khotbah. Kamu bisa mimpi, dapat hidayah. Kamu bisa setir mobil, dapat hidayah. Atau lagi mau mati, dapat hidayah. Atau begini pun mendengar fitih saya bisa kena hidayah atau dapat pewahyuan. Oke? Jadi kita berteman. Kita berperilaku baik. Jangan kepo urusan orang. Memang lo Tuhan, hari gene.